Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umir dunia wadin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, serta penuh ampunan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan judul Istighfar sebagai pembersih dosa. Salah satu sebutan bagi bulan Ramadan selain Syahrul Siyam adalah Syahrul Maghfir, bulan pengampunan. Sebagai manusia, tentu kita sadar bahwa kita tidak terlepas dari yang namanya khilaf, salah, dan dosa. Dan tidak ada manusia yang terlepas dari itu semua kecuali Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan istilah maksum atau suci dari yang namanya dosa. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, "Kullu bani adamah khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah ia yang bertaubat. Disebabkan manusia itu tak lepas dari yang namanya dosa dan salah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan menjadikan bulan Ramadan untuk umat Islam. Semua ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan merujuk pada riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW, dan itu semua akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sering kita dengar, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Memperbanyak istighfar di bulan Ramadan menjadi salah satu ciri khas kita ketika di bulan suci Ramadan. Tentu istighfar ini tidak hanya selama di bulan Ramadan, namun sebagaimana sedekahnya Rasulullah SAW ketika di bulan suci Ramadan. Begitu pula istighfar akan semakin bertambah ketika di bulan suci Ramadan. Semakin banyak dan semakin sering kita lantunkan istighfar adalah pintu bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah terjebak dalam yang namanya dosa dan maksiat. Para ulama mengatakan, tak ada dosa yang besar jika diistighfari. Ibarat Thanos, istighfar itu seperti jentikan jarinya dan dapat menghilangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, asalkan benar-benar bersumber dari hati yang tulus dan berkomitmen. Kita berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan. Semua itu akan menghapus dosa kita yang telah lalu, meskipun sebagaimana kata Rasulullah SAW, dosa itu seluas samudra, setinggi langit, bahkan sebanyak udara yang ada di dunia ini. Maka dengan istighfar semua itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tidak ada dosa yang kecil jika tidak diistighfari, karena sekecil apapun dosa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak meminta ampun, maka itu seperti bentuk pengkhianatan kita kepada Allah yang Maha Baik, yang telah memberikan kebaikan tak terhingga kepada kita. Jangankan kita yang punya koleksi dosa, Nabi Muhammad SAW yang sudah terkenal dengan suci dari dosa, maksum dari dosa, tetap melaksanakan istighfar setiap harinya tak kurang dari 70 sampai 100 kali minimal. Tapi mengapa beliau melakukan hal seperti itu? Karena sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan juga sebagai bentuk penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau tetap menyandarkan dirinya kepada Allah, beliau tetap hamba Allah. Oleh karena itu, beliau saja yang sudah maksum dari dosa tetap beristighfar, apalagi kita yang tak terlepas dari dosa dan salah. Seharusnya kita bahkan melantunkan istighfar ratusan hingga ribuan kali dalam sehari. Saking banyaknya dosa yang pernah kita lakukan, bahkan juga kadang tidur kita juga bisa
dosa karena tidur kita dalam keadaan lalai, melupakan sholat isya misalnya, atau tidak bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Oleh karena itu, mari kita jadikan bulan Ramadan bulan istighfar bagi kita, agar setelah Ramadan nanti, kita itu bukan hanya tidak punya dosa kepada manusia ketika bersalam-salaman saat lebaran, tapi juga tidak ada dosa kepada Allah dengan memohon ampun atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan sebelum atau selama Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.